Assalamualaikum, dulurku kabeh, diae tempate. Salam rahayu rahayu, salam keselamatan kagem dulur-dulurku kabeh ten donya lan ten akhirate. Pada malam hari ini saya mau menerangkan fase tiga fase selulup untuk menuju Rajul Kamil. Ya. Kalau menuju Rajul Kamil harus melalui fase tiga ini, tiga sulup. Sulup yang pertama menuju ke roh atau Baitullah, menuju ke roh. Roh itu pengetahuan tentang Allah. Jadi suluk pertama itu menuju ke Baitullah, menetapkan ya sudah. Iya, suluk pertama. Banter itu. Banter bikin. Suluk pertama menghidupkan roh menuju ke Baitullah. Jadi tahu roh, roh itu pengetahuan. Menetapkan siapa yang menuntut hidup di dunia. Jadi roh itu pengetahuan siapa yang menuntun hidup kita di dunia atau Baitullah. Jadi suluk yang pertama menuju Baitullah dan mengetahui siapa yang menuntun di Baitullah itu, penciptanya. Terus suluk yang kedua, ikhlas. Ikhlas di Baitullah bersama penciptanya dalam menghadapi kehidupan di dunia. Ditetapkan dan digunakan hidup di dunia selalu ikhlas dengan penciptanya. Itu suluk yang kedua. Jadi selalu ikhlas dalam kondisi apapun menghadapi kehidupan di dunia. Itu suluk yang kedua. Jadi selalu ikhlas. Sudah di Baitullah, terus di bawah hidup di dunia selalu ikhlas dengan kondisi apapun. Itu suluk yang kedua. Terus suluk yang ketiga, selalu ikhlas mencari yang dipercaya di dalam air, selalu ikhlas siapa yang dipercaya. Terus naik pelan-pelan, tetap juga jiwanya yang bersambung dengan penciptanya. Ikhlas untuk hidup dengan kepastian, keyakinan dalam hidupnya. Kalau sudah suluk yang ketiga, sudah punya keyakinan, terus dibalik menghadapi kehidupan di dunia dengan keyakinan dalam kondisi apapun
melakukan apapun itu sudah dengan keyakinan. Tidak ada ilah-ilah selain penciptanya. Kalau sudah keyakinan dengan kondisi apapun, di situ perasaan pikiran seperti sudah tidak ada. Saking ikhlasnya dengan kehidupan di dunia. Jadi sudah yakin ke depannya, besok, 1 minggu, sebulan, sampai mati selalu yakin dalam kondisi apapun. Kalau sudah seperti itu, tidak ada kesedihan dalam hidupnya. Karena sudah yakin dalam setiap langkah dan setiap waktu. Kalau masih ada kesedihan dalam hidupnya, berarti belum sempurna kalau menjadi rojul kamil. Jadi hati selalu terang, nggak pernah gelap. Kalau gelap pun cuma sekilas, langsung terang lagi. Soalnya kalau gelap langsung, yang membuat gelap itu juga Allah. Jadi yang menerangkan biar Allah. Jadi di situ langsung terang lagi. Karena sudah keyakinannya sudah penuh menghadapi kehidupan di dunia ini. Saudara-saudara yang sudah pernah selulup, monggo diceritakan yang lain, seperti Mas Dede atau siapa, monggo ceritakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bahagianya saya, bahagianya kita semua dapat berjumpa di Zoom ini. Bagian dari menguatkan tali persaudaraan dunia akhirat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik, kesempatan pada saat ini sharing-sharing diberikan waktu saya. Terima kasih. Sebelum saya mengungkapkan testimoni mengenai selulup kedua, izinkan saya merespon pada beberapa bulan ini atas tindakan dari Gus atau metode yang Gus selenggarakan. Zoom itu kan yang tampil sekarang banyak kan Adam 2. Ya, sini sekedar hanya motivasi saja. Pandanglah bahwa ini cara Tuhan melalui Gus, membimbing kita untuk menempati rojul kamil. Ya Allah akan anugerahi kepasihan, fakih dan fasih. Ya Allah anugerahi kemampuan menginspirasi, menggugah, menggerakkan jiwa-jiwa manusia ke arah cahaya Tuhan. Makanya ketika yang tampil siapapun di Zoom ini dan seterusnya, selain Gus, janganlah kita menjadikan semangat itu turun. Saat ini pandanglah yang tampil siapapun adalah di balik itu siapa yang berucap. Jangan melihat makhluknya, tapi al-kholiknya. Jangan melihat siapa yang bicara, tapi isi apa yang disampaikan. Seperti kemarin kan Mas Agus mengutarakan tentang cara cepat, cerdasnya meraih kecerdasan, meraih pengetahuan tentang keselamatan. Nah di situ saya melihat tidak lagi Mas Agus yang bicara, tapi hanya media yang menyampai tentang pengetahuannya. Apa itu?
sebuah tanggung jawab setiap insan, diri kita masing-masing terhadap siapa? Diri kita. Cerdas itu adalah pemberian, penganugerahan. Sebuah alat ketika itu digunakan itu sangat mudah sekali. Saat menyampaikan ke orang itu bisa menggerakkan jiwa orang, tidak mendobrak ini atau hijab-hijab dari Tuhan dan dirinya. Nah, itu saya melihat situ, makanya lihat, oh ya, oh tanggung jawab ya, oke, iya ya Allah. Maka saya tetapkan saja dalam hati. Oh berarti apa yang tanggung jawabnya? Tanggung jawab sebagai diri kita ketika kita menghujam diri kita, niat hidupku menujumu ya Allah. Niat hidupku untuk di jalan. Itu tanggung jawab ketika kita tetapkan, diaplikasikan. Lalu tanggung jawab apa? Tanggung jawab ketika kita menerima amanah Allah, maka kamu sanggup dipercaya, iya ya. Dari situ merasa tanggung jawab. Esensinya adalah tanggung jawab sebagai syarat untuk diberikan kepercayaan. Maka ketika saya mengimplementasikan kata tanggung jawab, maka saya coba ajak diri saya seperti itu, menggerakkan jiwa seperti itu. Lalu saya menggerakkan istri saya untuk terus dibimbing, diedukasi, diajak diskusi, diajak berpikir, diajak seluruh. Oh iya, ini ya. Banyak untuk para semua yang punya anak-anak keimanan, itu loh tanggung jawabnya. Jangan sampai ketika ditanya berapa jumlahnya, nggak tahu, atau masih bayang-bayang. Kecerdasan pasti Allah beri, beriringan ketika tanggung jawab itu diaplikasikan. Makanya ketika siapapun yang bicara di hadapan Zoom ini, pandanglah itu Al-Khaliqnya di belakang. Sedang dibicara hanya ditunjuk sebagai media penyampai untuk menjelaskan, mempresentasikan yang menjadi pencerahan terangnya arah ke depan. Makanya baru sempat saya kemarin hari Minggu seluruh, terus yang baru sempat karena beberapa minggu itu saya hanya waktu hari Minggu itu pun ke kolam renang yang tempat wisata gitu, tempat kolam renang Sewalan. Ya, alhamdulillah sangat berbeda ketika sebelum seluruh kedua. Ketika masuk ke air itu dan sudahnya sangat berbeda. Jadi di sini ketika mendapat pengetahuan tentang suluk dua yang sekarang ini yang saya jalani hanya seperti pengetahuan, tapi bukan hanya pengetahuan. Artinya jangan diartikan, persepsikan sebuah filosofinya diambil di dalam air gini-gini ini, diambil filosofinya lalu ingin diterapkan. Jangan mengambil langkah sendiri. Tidak bisa disamakan ketika di air dan di luar air. Sangat berbeda. Kok nggak ada suaranya, Lur? Ada. Situ yang nggak ada. Ada. Di sini ada kok. Keras Ada suara. juga. Di sini ada. Ada masuk, ada. Ada Mas, lanjut. Ada. Jelas suaranya. Oke, lanjut ya. Fokus ya pelan-pelan. Oke, fokus kembali. Jadi jangan sekali lagi mengartikan memandang atau dengan cara sendiri. Karena inilah yang dikomunikasikan oleh Tuhan, cara cepat, efektif, dan hasilnya maksimal. Yang merekomendasikan ini siapa? Dari pencipta kita melalui Guru. Jadi jangan menemukan suatu keikhlasan dalam jiwa kita melalui proses yang sangat berat. Yang mungkin di luaran orang sana menjalaninya. Jangan sampai diterpa kehidupan yang berat, sulit, baru menemukan jiwa ikhlasnya itu. Jangan sampai dihentak takdir yang tidak berdaya, baru di situ baru menundukkan hati di hadapan Tuhan.
Gak usah angel-angel seperti itu. Gak usah jalan sendiri dengan persepsinya. Jangan memfilosofikan. Karena di dalam air dan di luar itu sangat berbeda. Perbedaan ketidakberdayaan. Selama hidup di dunia, di atas air, di udara, apapun takdir terhentak, takdir yang sulit, berat, tidak berdaya, itu masih bisa bernapas. Tapi di dalam air, nol, tidak berfungsi semua. Nah, disitulah perbedaannya. Makanya step by step itu kita dirancang untuk menjadi figur atau sosok Rajul Kamil. Salah satunya proses seperti ini. Tidak bisa dibanding-bandingkan cara-cara lain, apalagi di luar. Yakinilah bahwa inilah cara yang direkomendasikan oleh Tuhan untuk menemukan jiwa kita ikhlas. Nah, disitulah perbedaan ini sangatlah jelas ketika saya menyelam. Tidak bisa lagi dipersepsikan dengan pikiran apa, filosofi atau apalah keilmuan yang kira-kira bisa diterapkan lah sebelum ini ya, sebelum selulup. Karena apa? Karena kalau saya paksa seperti itu akan seperti mengupayakan. Nah, otomatis kesimpulannya ini bahwa cara cepat, akurat, tertuju pada titik sasaran adalah dengan seluruh metode seluruh yang direkomendasikan oleh Tuhan pencipta kita melalui pembimbing kita. Sami'na wa ta'na. Nah, itu. Jadi ibarat ini tambahan aja ya, nanti testimoninya ya sedikit pandangan-pandangan aja dulu. Ibarat kita ketika memasuki suatu atau mengarah pada suatu tujuan, siapa duluan yang menuju tujuan, itu yang kita ikuti. Ayo kita tinggal ikuti saja. Ya, ikuti saja cara-caranya. Jangan serahkan pikiran kita untuk menelaah. Karena ada saatnya penalaran itu tidak dibutuhkan. Tapi apa? Menjalani aja, menjadi laku. Tidak akan bisa menjadi kelakuan sebelum itu dijalani metodenya. Jadi kita punya alasan kenapa kita di air. Memahami fungsi dan arahnya. Itu penting. Jadi jangan taklid yang buta. Pikiran sekedarnya tapi melakukan, mengikuti, itu lebih penting. Jadi sami'na wa ta'nanya dipakai. Sehingga memudahkan kita untuk berproses, menikmati proses yang Allah selenggarakan dalam kehidupan kita, menjadi hamba yang dipercaya oleh Allah. Dia harus punya alasan masing-masing ketika saya mengikuti nyelam itu untuk apa. Nah, sewaktu saya di dalam air itu benar-benar dengan ketidakberdayaan, tidak bisa bernapas. Di saat itu saya ingin menemukan yang nama Baitullah seperti apa. Itu penting. Esensinya menemukan Baitullah. Berbeda ketika di luar air dan di dalam air. Dengan ketidakberdayaan itu siapa benar-benar yang kita bersamanya tenang. Kita tahu siapa yang memelihara kita. Yang kita percayakan itu siapa. Disitulah di dalam air itu ketenangan. Dan kita menemukan Baitullahnya seperti ini. Ikhlasnya bersama Allah. Tenangnya bersama yang memelihara kita, menyelamatkan. Dalam ketidakberdayaan, kita mengakui bersujud ikhlas paling rendah, itulah menemukan yang namanya Baitullah. Tidak lagi
dengan sesuatu dengan angan, tapi menjadi nyata ketika kita di dalam air. Lalu ketika sudah menemukan, muncullah keburukan. Di situ nalar baru bermain. Otaknya baru berfungsi. Siapa yang ketika ditemukan Baitullah itu, ikhlasnya jiwa kita bersama Allah, itu sebagai bekal hidup untuk menapaki arah hidup kita sampai akhirat. Terus naik dengan penuh kesadaran, dibawa terus bahwa ikhlasnya bersama seperti ini. Lalu menatap ke depan dengan kesadaran, itulah hidup yang kita akan jalani. Itu butuh bekal, yaitu ikhlasnya kita bersama Sang Pencipta. Nah, itu saya nangkep, oke, sadar. Lalu saya pulang, ya kan. Jadi esensi pertama, menemukan namanya Baitullah seperti apa. Itu dalam ayat. Kedua, bekal kita ketika kita ingin hidup terus, menjalani hidup, menapaki takdir Allah beri dengan jiwa ikhlasnya, itulah modal. Menemukan Baitullah dalam air, ikhlasnya kita bersama sekalian, lalu disitulah kita jadikan bekal untuk menjalani rupa-rupa kehidupan. Nah, ya lalu saya pulang, ya kan. Nah, di situ berproses. Di situ Allah memberikan terangnya hasil dari metode yang Allah izinkan terjadi. Bahwa ini loh kamu punya ikhlas. Allah berikan anugerah ikhlas yang menguasai jiwamu. Yang ketika kamu jiwamu ikhlasmu, itu loh jiwa ikhlasmu bersama Allah menguasai jiwamu, itu kamu temukan. Itu akan membawa dalam menapaki takdir hidup. Jadi ikhlasnya bersama itu menjiwai atau menguasai jiwa saya untuk saya bekal menapaki arah-arah hidup ini. Maka dalam rutinitas harian, ya kan, itu terasa sekali gitu. Daya pikir saya bergerak, cara saya, perasaan saya tahu pergerakannya, tapi jiwa saya ini, yang esensi diri saya ini, hakikat diri saya ini, tahu, oh ya ikhlasnya bersama. Oh begini ya. Jadi luar biasa gitu loh. Dalam realita kehidupan, ya tetap menyadari semuanya, seluruh tubuh kita. Terpisahnya daya pikir, perasaan, dan semua ada di Baitullah dalam kendali jiwa kita yang ikhlasnya itu. Memang perlu dirasakan, perlu diungkap seperti ini agar kita sharing-sharing seperti ini termotivasi atau punya alasan kamu ini ikuti Gus seperti apa. Ya alhamdulillah disitulah terangnya lebih terang, lebih jelas, lebih punya bekal dan lebih luas. Dan di situ saya baru mengerti bahwa yang namanya Baitullah bukan di dalam hati saja, ternyata bagaikan ikan dan ikan di dalam lautan. Nah, itu. Bahwa ma'akum aina kuntum kalau pakai ayat. Allah itu meliputi segala sesuatu gitu kalau beda dalil. Artinya siapa kita, siapa pencipta kita. Ya seperti itulah. Makanya innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu saat ini detik ini, sekarang ini. Baitullah sungguhnya secara luas dulu bumi mengatakan seluas langit dan bumi. Saya mulai menelah, tapi dengan pikiran begitu sudah seluruh, oh ini ya yang namanya Baitullah yang luas. Aplikasi dari orang katakan dalam ini menjadi kelakuan, oh sekarang menjadi kenyataan. Nah,
Makanya tidak bisa diteorikan dengan sesuatu ketika kita tidak seluruh ini. Mengapa? Ya itu tadi. Perbedaan antara di dalam air dan di luar air itu sangat berbeda. Makanya ada korelasinya antara sub 1 dan sub 2. Apa itu? Kalau tadi saya katakan gambarannya gini. Sebelum sulup dan sesudah. Ibarat kolam. Kita kasih pewarna merah. Lalu ada pensil. Kita celupkan. Ini kan nggak warna merah. Kita celupkan. Itu sip. Tercelup. Tersigoh. Bahasa Arab. Tercelup. Jiwa kita tercelup. Nah, itu gambarannya. Dan itu dibawa ke dalam kenyataan bahwa kita bagaikan hidup kita bagaikan ikan yang hidup di dalam air itu. Nah, itu gambarannya. Perbedaannya untuk memudahkan lah yang pencernaan. Gitu. Saya ulang, sebelum selulup dan sesudah bagaikan kolam yang diwarnai, lalu kita masuk atau pensil yang masuk tercelup seperti itu perbedaannya. Diangkat itu masih berwarna merah. Gitu. Atau lebih luas lagi ketika kita menyebut Baitullah itu tadi, ikhlas terus bersama kita bawa terus, itu bagaikan ikan yang hidup di dalam lautan. Itu gambaran untuk mencerna ya. Bukan filosofi, analogi lah. Gitu. Tuh. Kemudian tersampaikan yang poin pertama. Korelasi sekarang. Hubungan antara yang pertama dan yang kedua. Hasil pertama dan yang kedua. Itu apa? Tamsil lagi nih. Air ingin dituangkan. Ke dalam apa? Wadah. Gelas ya kan? Nah, kalau nggak ada gelasnya gimana tuh air? Tumpah, jadi, habis. Nah, itu bedanya. Seluruh pertama, finishingnya keimanan. Kita tahu siapa yang ujung-ujungnya kan gitu. Keimanan itu ujung gitu, yang menyelamatkan kita pada saat kita tidak berdaya sakaratul maut, kita di situ tahu siapa yang menolong kita. Akhirnya Astagfirullahaladzim. Nah, disitulah finishingnya, saya katakan finishingnya keimanan. Suluk kedua, finishingnya keikhlasan. Jadi dengan merangkai itu memudahkan saja sebenarnya. Keimanan itu wadah, ikhlas itu isinya nggak mungkin ada wadah, nggak mungkin ada isi ketika nggak ada wadah. Wadah dan isi, oke. Kalau keimanan itu wadah di dalam jiwa, gitu. Ikhlas itu isi. Jadi belum ketika ingin menembus ikhlas, ya nggak bisa. Orang ikhlas diapain belum iman nggak bisa. Lolos terus. Kita ngomong apapun lolos terus. Itulah ikhlas. Tapi ketika sudah tertanam ikhlas, keimanan itu wadahnya, maka kita tuangkan ikhlasnya menjadi hidup, berfungsi, bekerja. Jangan sebut bekerja, nanti pengupayan seolah-olah Allah izinkan terjadi di dalam diri. Jadi ketika awalnya kita jiwa kita dikuasai, dibentuk oleh keimanan. Lalu suluk kedua, itu tadi finishing sudah selesai. Suluk kedua dengan keikhlasan. Saat masuk jiwa kita dikuasai oleh ikhlasnya. Ikhlasnya sebagai hamba Tuhan. Ikhlasnya diperjalankan. Ikhlasnya diberi takdir. Ikhlasnya penuh semangat. Ikhlasnya di bawah hidup itu artinya penuh semangat. Bukan layu. Karena apa? Ada akhir finishingnya. Jadi sebuah metode yang Allah rekomendasikan begitu sempurna.
kita nggak ikuti. Jadi maka jadilah proses pembentukan jiwa. Jiwanya kan kembali kita yang kali ini jiwa yang dipenuhi atau dikuasai oleh terbentuk oleh keimanan. Lalu masuklah keikhlasan bersama. Wah, ikhlas itu bersamanya berjiwa. Semakin luas, itu pengaruh ke hidup. Outputnya nanti pengaruh. Itulah sebuah gambaran ya. Suluk pertama dan suluk kedua sebagai testimoni, sebagai sharing-sharing yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan menjadi suatu motivasi, penggerak. Ya. Akan nanti kita ya harus cerdaskan lah ya. Kecerdasan itu kan titipan pemberian. Kalau kemarin Mas Surip dan Bahano presentasikan mengenai kecerdasan, nanti itu merasakan menemukan, bukan lagi diretorikakan, tapi disadari ketika kita berbicara sama orang dengan tujuan kembali ke Allah, itu dia tergerak jiwanya. Bahkan kita bisa masuk ke jiwanya, menggerakkan jiwa orang, memudahkan untuk menggerakkan orang dengan kecerdasan jiwa yang Allah anugerahi. Penelaran kita lebih hidup sesuai porsi yang kita ajak bicara. Itu kan semuanya kecerdasan dari Allah. Jadi tidak bisa diretorikan, ya itu pemberian. Kapan? Itu nanti pada saat dibutuhkan. Caranya tanggung jawab, pegang. Itu semua berkorelasi sebenarnya. Tapi tidak menyadari, ya tinggal ikuti. Nanti pada akhirnya tersambung semua. Itu nawat utuh. Sampaikan pada orang yang membutuhkan sesuai porsinya, sesuai kadar penerimaannya. Jadi tidak bijaksananya karena Allah. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan ya. Mungkin yang lainnya silakan gantian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang kalau sudah suluk yang ketiga itu ikhlas dengan pencipta, terus dibawa dengan kehidupan sehari-hari. Dan rasa ikhlas itu sebenarnya ada tanggung jawab. Merasa tanggung jawab kalau ada orang yang minta keterangan, kita harus menerangkan. Jadi ikhlas itu ada rasa tanggung jawab. Kalau belum ada rasa tanggung jawab berarti belum ikhlas, cuma buat dirinya saja. Dalam keikhlasan itu ada rasa tanggung jawab dengan orang yang membutuhkan atau orang yang gelap tapi ingin minta terang. Itu harus ada rasa tanggung jawab di diri kita. Terus yang selanjutnya Pak Urip, monggo Pak Urip. Sebelum suluk dengan sesudah suluk Pak Urip, monggo dipersilakan. Oke, siap Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lur. Masih di tempat jualan, tetap semangat Lur. Oke. Alhamdulillah. Ini narasumbernya telah memberikan waktu kepada saya. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Ini sekalian aja biar enggak panjangan. Sebenarnya metode yang diberikan Gus, yang saya simpulkan ya, ini sebenarnya suatu petunjuk seluruh ini. Karena Allah itu nggak langsung memberikan petunjuk kepada seorang utusan atau seorang pembawa risalah. Itu kalau nggak ada maksud.
Nah, makanya kalau Rasulullah itu melalui petunjuknya Al-Qur'anul Karim. Nah, estafet dari Rasulullah, nah ya ulil amri minkum, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau saya memahami, kalau saya lebih taat itu ya petunjuk yang diberikan ulil amri kita yang kita percaya itu satu petunjuk karena pembimbing kita itu sebagai penuntun. Nah, kelakuannya urusan kelakuannya itu urusannya Tuhan. Jadi sinkron, Bro. Itu pun kalau jamaahnya mengikuti. Jadi metode-metode yang Gus berikan itu suatu petunjuk dari Tuhan kita masing-masing. Itu supaya apa? Supaya dalam pengetahuan kita mengetahui. Nah, setelah mengetahui, nah di situ tahu esensinya, tahu yang dimaksud. Nah, di situ taat enggak kita? Itu terserah kita ya, Dur ya. Itu ada yang persepsikan nah, seluruh di air di ini aja itu persepsi masing-masing. Itu enggak ada larangan. Tapi kalau menurut saya itu suatu petunjuk. Nah, petunjuk itu, nah Tuhan itu sendiri ntar yang akan membimbing diri kita. Kullu min amri robbinya itu jelas. Tuhannya itu sendiri. Jadi Rasul kita yang kita percaya itu kita ulil amri minkum. Ulil amri kita ya imam kita. Yang untuk apa di situ? Rananya keimanan kita itu supaya nambah kokoh, nambah jelas hidup kita ke depan. Nah, supaya apa di situ? Biar sinkron, biar jujurnya jelas. Dari hatimu yang 100%, ke depannya melalui otakmu 100% menjadi yakin. Nah, jadi itu jelas. Jadi iman untuk hidup jelas arahnya ke situ. Jadi dari dalam keikhlasanmu jelas, ke depannya itu penuh keyakinan. Jadi yang kita tanam itu apa? Percayanya jelas kepada pencipta kita 100%. Buah dari kepercayaan kita kepada Allah itu loh suatu keyakinan yang utuh. Makanya di situ ada metode atau suatu petunjuk. Nah, melalui siapa? Melalui seorang imam. Nah, ini yang saya anukan kita ulas yang metode selulup ya. Selulup yang pertama itu sangat jelas pembedanya. Pembedaan di situ kan menghidupkan ruh. Jadi kita itu sebelumnya itu sangat terang. Sebelumnya belum terang. Belum terangnya apa? Yang kita percaya banyak. Selulup yang pertama itu benar-benar memisahkan. Jadi pengetahuannya itu apa? Sebelum kita kenal keimanan, itu pengetahuannya tentang iblis dan jin atau perasaan dan pikiran. Pikiran yang apa di situ? Pikiran yang merasa benar sendiri, merasa ini. Nah, di situ banyak yang kita percaya. Nah, akhirnya apa? Dengan metode selulup pertama itu kita jelas membedakan. Bahkan sampai di dalam air pun itu kita nggak bernapas, kita jelas. Yang menghidupkan itu bukan napas. Napas hanya sekedar alat untuk kita naik turunnya angin aja ke dalam diri kita. Hakikatnya siapa di situ? Ruhnya yang hidup. Yang hidup itu Tuhan yang kupercaya. Di situ jelas pembedanya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, akhirnya di situ mengembang suatu namanya dari dada itu loh menyala. Nah, itu api sucinya mulai tumbuh. Nah, api suci tumbuh, api suci akhirnya membara. Nah, membara kemana? Ke otak. Nah, di otak pun di situ mulailah membara juga. Membara yang apa? Di situ mempercayai pencipta kita. Nah, hidup. Jadi hidupnya. Nah, akhirnya di situ yang kedua itu untuk memisahkan jiwa. Jiwa yang benar-benar dulu kita jiwa itu dalam nggak urusan di dalam. Jiwa itu kita itu masih banyak yang kita percaya. Karena kadang terkonsep di dalam pikiran. Nah, kadang kita yang dipakai untuk hidup itu kan biasanya pakai jiwa. Nah, terkonsep itu biasanya pakai pikiran. Nah, itu kadang terkonsep. Oh, saya kalau nggak kerja nggak makan. Kalau ini lah, di situ banyak konsep-konsep lah. Itu yang saya rasakan.
akhirnya, nah, di situ muncullah. Saya itu terus terang aja waktu itu, saya pusing. Kok begini ya, Bu? Saya itu pusing ya. Itu curhat sama Bu Kades atau Bu Titik. Kok saya itu otak kok begini ya, nggak bisa anu ya. Nah, begitu akhirnya sulup yang kedua itu. Terus di situ begitu udah melakukan sama Gus, akhirnya disampaikan. Saya itu udah merasakan di situ jiwa itu kalau nggak ke bawah, nggak bener-bener ikhlas mempercayakan itu jiwa raga kita itu kepada Allah. Di situ nggak bakalan bisa. Makanya akhirnya keluarlah hidup yang kedua. Nah, jiwa kita itu titik terendah, keikhlasan paling dalam. Makanya di situ ada keikhlasan di situ. Ya, yang tadi disampaikan Mas Dede itu udah sebenarnya udah komplit. Saya cuma nanu aja. Akhirnya di situ benar-benar hidup yang bersama, yang kita ikhlas mempercayakan pencipta ke depannya. Itu jiwa. Tapi waktu itu yang saya rasakan, ya, cuman di dalam diri saya sendiri. Di dalam diri saya sendiri keluar. Tapi di situ ya, yang saya Allah berikan pengetahuannya seperti ini. Dulu yang kedua dulu ya. Yang kedua itu sela-sela di dalam otak saya. Sela-sela yang untuk biasanya saya itu berpikir apa ya? Itu saya itu kan ya semangat gitu loh. Semangat diri saya itu di situ ditutup. Ditutup kamu itu loh semangatnya. Karena aku loh yang isi kamu, bukan kamu sendiri yang isi kamu. Itu jelas. Itu nampak jelas. Lalu yang kedua itu jelas. Jadi ruang-ruang di dalam pikiran saya, di dalam perasaan saya pun itu jelas. Di situ nggak ada celah untuk jin dan iblis. Itu saya mengetahui jelas gitu loh. Oh, seperti ini tuh. Jadi ini khusus Tuhanku. Nah, di situ, tapi di situ ranahnya waktu yang kedua itu, saya itu cuman di dalam diri, keluar diri. Nah, di situ dikasih Allah pas jam berapa ya? Malam. Malam jam sekitar jam 2 atau jam 3-an malam. Saya tuh jarang tidur malam, ya jarang tidur sore sih. Kadang ya jam 4, jam 3 itu baru tidur. Nah, di situ kasih pengetahuan lagi sama Allah. Di situ loh, di luaran dirimu itu nggak ada yang bisa masuk. Jin dan iblis dan setan pun nggak bisa masuk. Nah, cuman di situ saya itu mumek di dalam diri saya sendiri. Waktu ya suluk yang kedua. Nah, belum bisa apa untuk keluar itu, biar keluar itu. Yang saya rasakan. Ini pengalaman yang saya utarakan. Nah, yang terus akhirnya karena ibu situ mengerti lah, oh tahapnya saudara-saudara ini sampai sini. Akhirnya, nah ada jelas. Karena untuk benar-benar membalikkan kesadaran itu jelas. Nah, di situ akhirnya Allah, nah dengan saudara saya duduk lagi. Kemarin dalam Solo, harapannya kasih pengetahuan Solo, cuma Solo, sama Pak Sakit dan juga dan tidak anakku. Nah, itu alhamdulillah dengan baik, dengan lancar. Nah, di situ apa yang saya dapat? Akhirnya pulang sekitaran jam 6 lah. Berangkatnya kan sore. Pulang jam 6. Nah, di situ saya itu kok ngantuk ya. Mata ini ngantuk. Ngantuk saya tidur nggak tidur ya. Mata tidur. Cuma di situ pengetahuan terus berjalan masuk. Apa yang saya dapat di situ pengetahuannya. Nah, di situ lur begini lur, pengetahuan. Saya itu ibaratnya dari kali. Nggak selalu pengetahuan seperti itu gambarannya. Ini dari kali. Kali itu masuk ke lautan luas gitu. Jadi dari kali itu jelas menuju ke lautan yang luas. Nah, di situ saya punya apa? Punya apapun, punya di situ kayak semacam kotoran-kotoran atau ganjalan-ganjalan itu kayak dipatahkan remak-remak gitu. Itu lobar semua, maksudnya ke laut semua. Itu gambaran dari Allah. Nah, setelah itu nah, 1 hari, 2 hari. Nah, di situ baru pengetahuannya. Itu baru kelakuannya yang Allah berikan. Apa contoh kelakuannya? Nah, di situ ada ya saudara. Saudara itu cerita masalah pribadi, masalah yang di sini maksudnya masalah pribadinya. Nah, di situ saya nggak pengaruh. Dia meskipun nangis,
Dia itu kelakuan pacarnya begini-begini, kelakuan anunya begini-begini, saya itu nggak larut di situ. Dulu masih ke bawah loh. Masih ke bawah apa? Kok kasihan betul ya, kamu orang nggak baik begini-begini kan. Nah di situ saya memberi pengetahuan. Jadi nggak larut dengan kelakuan orang itu, nggak larut dengan perasaan orang itu. Nah, kamu keluarin dulu semua. Unek-unekmu semua. Kamu pacarmu yang begini, keluarin semua. Akar blong. Karena apa? Nggak boleh tercampur. Jadi urusan Tuhan itu kulumin amri rob. Nah, kulumin amri robi itu maksudnya itu. Jadi kelakuan-kelakuan kita itu loh haknya Allah. Nah, kita sebagai hamba Allah itu hanya bisa menyampaikan dengan pengetahuan biar dia kembali lagi kepada Tuhannya. Itu sangat-sangat jelas pengetahuan. Jadi nggak mudah larut. Ini pengetahuan seluk yang ketiga ini saya merasakan seperti itu. Jadi nggak mudah larut. Mana itu saya sebagai hamba Tuhan, itu sebagai penciptaku, sebagai Tuhan yang hanya khusus untuk memberikan kelakuan-kelakuannya itu yang menyadarkan Tuhan, bukan saya. Nah, saya hanya memberikan di situ pengetahuan tentang keimanan saya, terus dia juga merasakan keimanannya itu akhirnya bisa kembali. Gitu. Jadi jelas arahnya. Jadi yang kedua ini, yang ketiga ini, arahnya sangat jelas. Jadi untuk keluar itu memang udah meluas. Jadi terus, ada orang jalan. Terus di situ itu otomatis nggak langsung saya menep dulu, itu otomatis langsung ke otak saya yang udah mempercayai Allah, itu langsung dibuka lagi pengetahuannya. Jadi satu pengetahuan itu berbeda-beda. Kadang kita menjelaskan ke orang yang belum, oh ini ranahnya masih ranah biasa. Jadi kondisional. Jadi penjelasannya pun emang murni dari Allah sendiri. Yang karena saya percaya dengan penciptaku. Jadi otak ini secara otomatis ya, dia itu levelnya masih di sini, masih di perasaan atau masih, nah saya naikkan itu kesadaran otaknya supaya apa di situ hidup. Nah di situ kasih pengetahuan, akhirnya dengan izin Allah dia kembali lagi kepada penciptanya. Nah kepada yang dipercaya. Oh iya, iya. Jadi itu sangat jelas ya, sangat jelas. Jadi ini nggak kita menep dulu, nggak diam dulu. Ini langsung di otak pun kita, kalau kita larut ke suatu permasalahan itu langsung harus kembali. Ini otak ini langsung klik gitu. Jadi langsung masalah sedikit biar lagi gitu. Yang saya rasakan seperti itu. Dan kemarin ya ini kan hari ini nah, kemarin itu saya pas berpikir terlalu apa ya. Nah, kalau saya kan selalu memikirkan apapun saya pikirkan masalah jamaah atau masalah apa ini perkembangannya kayak apa ya Allah. Nah di situ justru malah diluaskan. Tapi kalau saya memikirkan yang receh-receh, apa receh-receh itu? Saya itu misalnya memikirkan diri saya sendiri, memikirkan untuk oh kedepannya saya ini urusan dunia yang kelihatannya receh gitu loh. Itu justru malah malah ditutup gitu loh. Kalau saya memikirkan untuk benar-benar untuk kedepannya saya bertanggung jawab ya Allah berapapun. Nah di situ malah kasih pengetahuan yang banyak dari Allah. Tapi kalau saya memikirkan yang receh-receh di otak saya, hal-hal yang receh itu untuk kepentingan pribadi saya sendiri atau untuk apa, itu loh, itu nampak jelas. Jadi perbedaannya itu sangat jelas. Karena saya apa? Jiwa saya itu dulu, saya kan dulu kan nggak kerasa menjiwai jin, menjiwai alam iblis, kan nggak merasa. Sekarang kan khusus saya, jiwa saya ini buat wadahnya yang aku percayakan saja. Iman kita. Jadi di situ sangat tipis tapi jelas. Tipis tapi jelas, terang. Tahu mana hitam putihnya itu loh, tahu. Meskipun sekecil apapun, setipis apapun, saya hanya menyaksikan. Ya Allah, aku percaya dengan saja ya Allah. Begitu loh. Makanya aku sangat bersyukur kepada Allah. Dan saudara-saudaraku ini pasti merasakan semua berbeda, tapi di situ pasti ada kemanfaatan. Seperti itu loh. Jadi ini yang saya sampaikan itu ya biar saudara yang lain lah kita
sambung menyambung. Monggo, Bang Bidin, kuserahkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo dulur-dulur sing ngajenge tanglet be sing kirang paham napa kirang cetha. Monggo dipersilakan. Masalah suluk atau masalah keyakinan. Yang penting Mau tanya, ya. Aduh, busir. yang pertama gunanya di dalam air sudah jelas. Yang kedua sudah jelas. Lah itu seandainya langsung menginjak yang ketiga itu kalau orang baru bagaimana? Ketika ada orang baru melewati fase. Tenang, Belanda masih jauh. Kalau ada orang baru ya tetap dari satu kesadaran dulu. Dari kesadaran terus tahu dengan penciptanya atau Baitullah. Terus di situ bisa percaya dengan penciptanya atau di Baitullah. Dan di situ terus ikhlas dengan penciptanya. Sadar terus ikhlas. Yang namanya fase itu juga tahapan, jadi harus kalau orang baru ya harus satu. Bisa loncat. Siap. Oh, nanti enggak. Maksudnya kok Gus? Terus Itu yang saya ketahui. mungkin ada yang ditanyakan lagi. Tanya ke saya nggak apa-apa. Ya, gitu. Oke. Yo, Dulur. TKO Mas Din, TKO Genti. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, piye nak? Weh nak Alhamdulillah ganteng. Gus sehat. Alhamdulillah. Kan Gus muncul loh. Lha iki wis ketok ya, mosok gak ketok ta iki? Ora ketok lah. Krungu suarane tok. Mosok ta. Sudah Kene. muncul itu Gusnya Ya iya nih Gus. Kan gitu. Halo. Hilur. Parasit baru. Tangan nyangkat diri nih lor. Lali iki juragan doa. Jamaah itu nantinya kan begini telur. Jamaah itu nantinya kita itu membentuk tim, satu jamaah itu kan satu tim. Nah, awal dari tim itu kan adanya saya. Timnya pertamanya saya imam, seorang imam. Terus ada tim makmum. Nah, dalam makmum itu ada yang menjadi bergabung meringankan imamnya dalam menebar. Apa timnya? Nah, kita bentuk hanya Zoom, adanya ngaji, terus adanya menyampaikan pengetahuan kemana-kemana. Lah, itu kan timnya. Nah, tim itu tidak boleh dalam satu tim itu ada yang berseberangan.
Nah, kalau tim itu ada yang berseberangan, saya menyuruh siapa, nyuruh Abaroop terus berseberangan dengan yang lainnya itu nggak boleh. Masa satu tim beda pendapat? Ada yang tim Zoom, terus bergabung dengan tim yang kan, ada yang mendengarkan, ada yang nanti mengambil pengetahuan untuk disampaikan ke yang lain. Nah, jamaah itu satu tim yang solid, nggak ada yang punya niat untuk em, mempersulit saudaranya itu nggak boleh. Semuanya dalam rangka mempermudah, meringankan, terus semuanya saling bahu membahu untuk bisa menjadi kelakuan tauhidnya. Nah, tim ini seperti itu. Makanya kalau ada yang mempersulit di dalam jamaah atau ada yang memusuhi jamaah yang lainnya, apalagi itu di dalam tim yang di dalam Kediri. Nah, di situ tunggu aja, tinggal menunggu dia akan dibuang oleh Allah. Saya udah mengingatkan kok dari dulu seperti itu. Karena siapa yang kalian itu menjadi tim semuanya. Suatu saat Allah akan memberikan tanggung jawab sekaligus memberikan derajat. Setiap derajat itu ada tanggung jawabnya. Kalau Allah sudah mempercayai kalian, maka derajat kalian akan dinaikkan oleh Allah. Setelah itu, naiknya derajatmu itu ada tanggung jawab loh ya. Naiknya derajatmu itu ada tanggung jawab. Kalau kamu mengambil derajatnya saja tanpa tanggung jawab, kamu akan dijatuhkan lagi. Lah, sekarang kita itu membentuk tim. Mulai dari saya membentuk bahasan Adam kedua, setelah itu Adam kedua yang bertanggung jawab mengadakan Zoom. Semua peralatan, fasilitas dan lain sebagainya agar saudara yang lain di bawahnya itu bisa belajar, bisa menjalani tauhid itu dari pengetahuan yang terang sehingga berjalan, menjalani kelakuan itu karena punya pengetahuan, menjalani bukan karena tanpa pengetahuan. Iman menjadi kelakuan itu karena punya pengetahuan. Kan nggak tahu apa-apa terus melakukan. Kalau nggak tahu apa-apa kamu melakukan berarti kamu hanya disuruh tanpa mengetahui sesungguhnya. Berjalanlah ke depan sana, di sana itu kamu akan diselamatkan oleh Tuhan. Lah kamu berjalan aja karena disuruh bukan butuh selamat. Nah, kalau kamu punya pengetahuan, sudah melek, sudah sadar, saya bilang berjalan aja ke depan, hidupmu itu ke depan, di sana Tuhan pasti menyelamatkan. Nah, kamu berjalan karena kamu butuh selamat, dan di sana pasti Tuhan menyelamatkan. Nah, kamu punya pengetahuan tentang Tuhan yang kamu percaya, dan kamu berjalan agar selamat. Bukan karena disuruh oleh imamnya. Lah saya disuruh imamnya begini ya ikut aja. Itu namanya masih kecil. Nah, tim itu mempermudah semuanya bisa sadar. Pengetahuan itu bisa tersampai semuanya. Makanya ada tim. Timnya siapa? Timnya ya orang-orang yang berkecimpung di dalam pengadaan semua prasarana dan pengetahuan. Pengadaan prasarana kalian semua dan pengetahuannya kalian semua menerima saling berbagi. Untuk saling mempermudah menjalani keimanan. Nah, di dalam tim nggak boleh saling
saling adu argumen boleh, tapi eh, mempersulit saudaranya. Contohnya di sini karena saya punya sakit hati dengan siapa yang ngatur Zoom, akhirnya saya tutup, nggak boleh masuk, orang itu saya tahan. Nah itu namanya menggunakan kesempatan pribadi, posisi untuk mempersulit saudara yang lain. Atau karena kalian punya posisi yang tinggi, dekat dengan saya, di situ untuk menerima saran dari saudaramu yang lain. Padahal di situ tim saling berbagi untuk saling menyempurnakan. Nah, bagi yang tidak bisa bekerja sama, silahkan keluar. Kalau nggak keluar, pasti Allah mengeluarkan kalian dari jamaah, dari tim yang dibentuk oleh Allah. Karena semuanya ikhlas untuk bisa bermanfaat. Termasuk Mas Din itu kan tim penyampai berbagi. Walaupun masih belajar, semuanya ya belajar. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi siapapun yang mempersulit orang untuk dekat dengan Allah, dia pasti disisihkan oleh Allah agar orang itu bisa cepat mengakses pengetahuan keimanan. Jangan pernah menjadi seseorang yang di situ sebagai penghalang atas orang lain untuk mengakses keimanan kepada Allah. Jangan pernah dari kalian itu berfungsi sebagai orang yang menghalangi orang lain untuk beriman. Justru mempermudah. Siapapun yang menghalangi seseorang untuk ngaji, untuk mempunyai pengetahuan, menghalangi orang itu untuk beriman kepada Allah, dia akan disingkirkan oleh Allah. Jadi kita itu tim. Kalian semua jamaah itu satu tim. Bedanya tim yang mengadakan, yang mengakses Zoom dan lain sebagainya, terus tim yang menyampaikan itu semua bahasan yang ngatur. Saya itu membentuk tim, bahasan yang mengatur sama Mas Agus, sama Mas Sion, sama Mbah Ali. Nah itu membentuk biar bukan saya aja yang jawab, masa dari dulu ada apa-apa, ada Zoom nggak bisa, terus saya yang mikir. Lah bahasan buat apa? Lah Agus buat apa? Itu yang itu masa saya yang bertanggung jawab, kan itu harusnya berbagi tuh. Masa urusan Zoom aja saya yang mikir, kan ya terlalu remeh. Nah di situ kan saya bilang pembahasan. Kalau kamu menjadi wakil saya yang di bawah saya, kok urusan Zoom aja kamu menyerahkan kepada saya kembali, ya saya tarik, saya nggak percaya kamu. Masa dikasih tanggung jawab ke jamaah, ada Zoom-nya nggak jalan, terus saya yang disuruh ngurusi lagi. Buat apa aku percaya? Masa urusan kayak gitu aja. Akhirnya bahasan komunikasi dengan saudara yang lain. Ini gimana Zoom-nya? Oh, ini terus laptopnya kurang inilah. Setelah itu kalian semua menjadi tim. Kalian semua itu tim. Lah terserah yang menentukan bahasan itu gimana. Setelah itu, oh ini kebutuhannya begini, begini, begini. Buat Zoom sendiri. Terus membuat laptopnya kurang satu. Akhirnya semuanya kompak. Lah itu kan namanya tim. Jadi tim itu seperti itu. Tidak saling menyalahkan, tapi saling mensupport.
saling mendorong untuk bermanfaat. Jadi semuanya itu meringankan dengan adanya kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Allah, itu semuanya bisa mengakses, semuanya bermanfaat. Kalian semua bermanfaat loh. Nggak ada yang nggak bermanfaat. Semuanya sama, menjadi satu tim yang tidak saling menyalahkan. Itu yang saya harapkan. Kalau ada dalam tim, kalau ada yang saling menyalahkan, nanti tinggal tunggu aja lah. Masa urusan ngaji dicampur dengan urusan pribadi. Urusan pribadi selesaikan sendiri. Kalau nggak mampu ya bilang ke saya, nanti saya selesaikan. Setelah itu urusan hubungan persaudaraan dalam jamaah, dalam ngaji, itu nggak boleh dicampur adukan dengan urusan dunia, urusan pribadi. Jadi ketika untuk mengakses keselamatan, itu nggak ada yang menghalang-halangi. Siapapun yang menghalangi, kita hancurkan bersama aja. Nah, nah, di situ kalian masing-masing pasti mengetahui orang-orang yang tidak bisa menjadi tim itu siapa, itu nanti tahu sendiri. Nanti semuanya akan masuk menjadi tim. Timnya apa? Timnya jamaah. Walaupun yang di jauh semuanya itu nggak ada yang nggak bermanfaat. Allah memberi manfaat kepada kalian semua. Hidup kalian nggak sia-sia, bermanfaat di jalan Allah, bermanfaat kepada keluarga, bermanfaat karena punya pengetahuan sehingga bisa menjadikan jelasnya keluargamu untuk mengakses keselamatan dirinya. Jangan lupa semuanya tim. Timnya siapa? Timnya orang yang berjalan menghadap Allah, yang bermanfaat di jalan Allah. Sisihkan urusan pribadi. Nomor satu kan urusan yang dengan Allah. Nanti timnya enak. Nggak ada yang ikut Zoom nggak bisa masuk, itu nggak ada. Semuanya bisa mengakses. Nggak ada keluhan kayak gitu. Nanti Allah sendiri yang membuang orang yang seperti itu. Nggak ada orang yang merasa paling bermanfaat, nggak ada. Semuanya rata. Allah beri takdir itu manfaatnya seberapa, di situ takarannya Allah sendiri yang memakai. Jadi nggak ada orang yang nggak bermanfaat, nggak ada loh ya jamaah. Jangan dikira orang yang nggak punya uang terus Allah tidak memberikan manfaat hidupnya, nggak ada. Ukurannya bukan uang, ukurannya bermanfaat di jalan Allah, itu Allah sendiri yang memberi takdir dan bermanfaat dirimu. Kamu itu hanya punya niat. Kalau niatmu bermanfaat, sisa hidupmu bermanfaat di jalan Allah, pasti bermanfaat kalian. Niatmu itu loh yang utama. Setelah itu Allah memperjalankan kamu seperti apa. Niatmu itu karena untuk bermanfaat, di situ enggak kotor. Persaudaraanmu itu suci, enggak kotor. Kalau persaudaraanmu masih ada kotor, berarti kamu tidak bisa masuk nantinya. Nantinya Allah membuang kotoranmu atau membuang kamu sekalian. Kalau kamu nggak bisa, hatimu nggak bisa bersih, tetap kotor aja. Allah membuang kamu sekalian. Bukan hanya sifatmu yang dibuang, tapi dengan orangnya. Kalau dibuang sifatnya, digantikan sifat yang mahmudah, nggak bisa. Tetap berat dengan sakit hatinya, tetap berat dengan kotorannya. Ya Allah membuang sekaligus kotoran, sekaligus orangnya. Ini sudah waktunya menjadi tim yang solid, yang tidak ada saling kotor dengan saudaranya yang lain. Itu
Sama-sama orang yang berjalan di jalan Allah, sama-sama orang yang mengakses keselamatan di hadapan Allah, sama-sama orang yang mempercayai Allah total, sama-sama orang yang mengakui bahwa Allah yang menciptakanmu dan Allah yang perjalanan kamu sampai saat ini, dan niatmu untuk bermanfaat di jalan Allah sampai mati, semuanya sama. Takdir aja yang membedakan, dan itu yang menjadikan kamu menghadapi takdir yang berbeda, itu Allah juga. Sehingga cakrawala memandangmu terhadap perjalanan hidupmu itu murni Allah yang berkuasa terhadap dirimu. Setelah itu kamu juga mengakui orang lain dalam kekuasaan Allah juga. Nah, orang itu agar selamat dan tidaknya, mereka itu butuh pengetahuan. Nah, pengetahuan itu yang menjadikan seseorang menjadi saudara. Orang itu nggak tahu siapa yang menyelamatkan. Orang itu memilih dirinya sendiri yang menyelamatkan. Orang itu memilih Allah yang menyelamatkan. Oh, siapa penciptanya itu? Bagaimana cara mendekat itu? Pengetahuan yang dari saya. Sehingga semuanya yakin ke depannya bisa mengetahui. Nomor satu itu kalian bisa mengakses keyakinan. Apakah yang kamu percaya itu pasti menyelamatkanmu ke depannya? Lah, kamu mampu berpikir menjangkau ke depan. Yang saya percaya itu pasti mampu menyelamatkan saya. Lah, bagaimana saya bisa memastikan agar saya pasti selamat? Disitulah kedekatanmu itu yang menjadikan kamu selamat. Inadina indallahil Islam. Saat kamu berada di sisi Allah, itulah keselamatan yang abadi. Nah, bagaimana agar kalian bisa abadi selalu di Baitullah, dekat dengan Allah, berada di sisi Allah itu bagaimana? Nah, di situ baru muncul konsep di dalam air. Niatnya untuk menghadap Allah, mengetahui ikhlasmu dalam memberikan kepercayaan. Setelah itu, baru ikhlasmu itu untuk menjalani kehidupan. Bersama Allah, hilanglah khawatir dan gelisah. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Qalu rabbuna Allah sumastaqamu. Istiqomah dalam mengetahui siapa pemeliharamu. Istiqomah kamu mengetahui terus kok siapa yang memelihara kamu. Nggak pernah berpindah. Hanya Allah yang memelihara saya. Cukuplah Allah sebagai pelindung. Dan kamu mengetahui semua orang itu belum tentu mengetahui seperti itu. Kamu jadi bersyukur. Setelah itu bersaudaralah dengan hati yang bersih. Kamu mengakui saudara tetapi tidak bisa menjadi tim. Tidak akan saya percaya nanti. Yang kotor-kotor itu nggak mungkin saya percaya. Lah, apakah saya menyisihkan? Enggak. Nanti Allah sendiri, kamu dibuang oleh Allah sendiri nanti. Saya nggak pernah mau membuang kalian semua itu saudaraku. Kalian semua tanggung jawab saya. Tapi ketika saya menyampaikan beberapa kali kamu nggak mau berubah, ya kamu menerima konsekuensi dari pilihanmu sendiri. Kalau kamu bawa kotoran dalam berjamaah, ya bawa aja kotormu sampai mati. Itu pilihanmu. Sesungguhnya saya tidak menginginkan kalian itu, tetapi karena pilihanmu sendiri, sehingga Allah akan memberikan sesuai dengan apa yang kau inginkan. Jadilah tim yang ikhlas. Semuanya bahu-membahu untuk saling meringankan saudaranya dalam hal mengakses keselamatan.
Semua punya hak untuk selamat, semuanya punya hak untuk ikhlas, hanya Allah yang dipercaya. Semua punya hak untuk tidak kotor hatinya. Nah, setelah semuanya bisa berada di sisi Allah selalu dan memastikan saya pasti selamat ke depan. Menjalani kehidupan itu ringan karena ada yang dipercaya menyelamatkan, ada yang dipercaya memelihara, ada yang dipercaya menolong. Tinggal menjalani hidup terus berikatan dalam jamaah untuk bermanfaat. Ya beruntung orang yang punya manfaat. Bermanfaat kepada saudara yang lain. Bisa diterima penjelasan saya? Bisa, Gus. Ya, Gus. Bisa. Alhamdulillah. Siap. Paket, Gus. Ya, Clear banget, Gus. Jelas, Gus. Oh ya jelas no. Nah, Cah kene. Aku nekoncone Kang Parno masalah. Makane jelas. Ya, saya cerdas. Siap, Kang. Siap. Siap, Gus. Aku wakile Mas Yainal Abidin dulu masalah. Siap, Gus. Aku buka tutup ya. Pak Yainal, bagaimana pendapat saya Pak Yainal? Masuk. Hah? Sip. Saudara-saudara semua kan sudah iman, sudah tahu iman. Kalau menghadapi takdir-takdir yang masih kurang pas, ya kita pecahkan juga nggak apa-apa, biar pas imannya juga. Biasanya kan kita sudah iman, tapi menghadapi takdir-takdir itu kan kita masih gerejel di situ. Nah, kita utarakan, kita bisa memecahkan juga. Kalau saudaraku yang menjalani takdir kan, kalau ada permasalahan di dalam jamaah kita bahas bersama. Ya nanti kembalinya kan juga ke iman iman Mas juga. Din. Nanti kembalinya kan juga ke keyakinan juga. Itu. Baliknya ke situ juga dengan takdir-takdir itu. Mas Bikin. Kalau ada permasalahan kita bahas agar tidak menjadi masalah sehingga kita menjadi tim semuanya. Ya. Pengennya saya itu semuanya itu kompak. Semuanya kompak, tidak ada satupun yang tidak kompak. Mas Bikin kok beda Kalau yang menjadikan tidak kompak, bagaimana? Mari kita pecahkan. Agar semuanya menjadi tim pasukan Gusti Allah. Gimana? Setuju, Gus. Siap. ya memang Ya, Gus ya. Manut, Gus. Pokoknya manut pula. kalau filosofi lebah itu kan membuat sarang itu buat jaring-jaringan. Itu dalam aplikasi kehidupan bersyariat persaudaraan kita itu sebenarnya seperti itu gambarannya. Jadi membuat suatu jaringan yang setiap orang itu bertanggung jawab terhadap orang yang direkrut. Bahasa sistem lah ya. Berisi tanggung jawab dan visi misi. Nah, di situ ketika tumbuh besar, itu jaringan besar, dia menjadi suatu kekuatan, power. Semakin besar, super power. Terus. Nah, disitulah nanti bisa mengimbangi kekuatan yang gelap. Seperti sistem Dajjal yang saat ini telah menguasai dunia. Jadi kalau masalah receh kayak tadi yang dibahas Gus masih belum terlewati, aduh, tinggalan kita.
Ayolah kita kompak, satukan, eratkan persaudaraan ini hanya karena Allah saja. Kepentingan pribadi belakangkan, kedepankan untuk di jalan Allah. Ayolah kita saat tanggung jawab terhadap yang kita install sebuah kenyataan hidup. Yang kita iakan ketika kamu tidak dipercaya Allah ya, iya ya Allah. Ya, sampai mati. Oke. Nah, itu tanggung jawab terhadap diri kita aja. Baru ke orang lain. Nah, jadi konsep sistem persaudaraan kita ini ditunggu sebenarnya. Kalau udah termanage, tersistem, itu jalan sistemnya, waduh, luar biasa. Artinya kita menjangkau ke sana, melihat kita ini nanti seperti itu. Gitu aja Gus, saya kasih tambahan sedikit. Oke, ya memang seperti itu. Kita itu satu tim. Nah, kalau di dalam tim itu masih ada duri-durinya yang menyengat saudaranya yang lain atau tidak, atau membawa masalah pribadi tetap dibawa sehingga saudara yang lain kesulitan dalam. Nah, di situ itu kalau ada kotor-kotor atau apa kita bersihkan. Kalau nggak bisa kita bilangin ya kita buang orangnya sekalian. Siapapun itu orang yang pakat dengan saya itu saya buang kok. Lalu saya itu rela loh membuang semuanya. Walaupun orang terdekat, walaupun anak, istri, semuanya saya buang semua, saya ikhlas kok. Apalagi orang-orang dekat. Semuanya saya buang ikhlas saya. Kalau di situ nggak bisa dijadikan tim, kalau tidak bermanfaat dan malah mengganggu, menghalangi langkah saya untuk menebar tauhid. Buang semua, jangan ragu-ragu. Bilang ke saya buang sekalian semuanya. Jadi semuanya, seluruh keluarga besar saya, keluarga kecil dari tiap-tiap keluarga saya dan semua keluarga besar saudara-saudara Adam 2, Adam 3 sampai Adam keberapa pun semuanya itu bagian dari keluarga saya. Nah, kalau ada di dalam bagian keluarga itu ada yang tidak mampu untuk menyucikan dirinya, tetap membawa kotoran, tetap sakit hati kepada saudara yang lain, kita bersihkan, kita selesaikan. Kalau nggak mampu diselesaikan, tetap membawa. Kalau terjadi masalah, di situ kita buang bersama-sama. Saya yang membuang yang pertama. Oke, Gus. Peduli siapapun itu, saya buang. Ngono lho, Lur. Siap, Kang, siap. Siap, Gus. Khawatir. Tapi sebenarnya kalau kita sudah iman, semua takdir di depan itu loh menambah yakin kita kepada pencipta. Nggak mungkin menambah jauh. Kalau kita memang benar-benar sudah iman, takdir itu pasti menambah jelas dan menambah terang dengan pencipta kita. Itu orang iman. Ya, kalau iya Mas Dinto, kalau orang yang sudah iman kadang-kala orang itu kotor, terus dibersihkan nggak terima, diajak untuk membangun persaudaraan yang murni nggak terima, merasa lebih benar, merasa lebih bermanfaat, merasa lebih baik. Ana khairum minhu, sifatnya iblis dipakai. Nah itu berarti belum Lebih baik dari itu. Salah apa saya? Tuh. Kalau orang sudah bilang salah apa saya, berarti ana khairum minhu, aku lebih baik. Dia yang salah, saya tidak salah, dia yang salah. Nah, kalau sudah enggak ada penyelesaian orang bagi orang yang sudah mengatakan ana khairum minhu. Aku happy, saya lebih baik dari dia. Itu udah nggak ada obatnya itu, buang.
Udah nggak ada obat itu. Orang yang punya sifat ana khairum minhu, udah nggak ada obat, obatnya dibuang. Marahin ular. Yo aku karo Udah nggak jamaah ada nang ngisor obat. dhewe kok. Nek karo dulur-dulur aku malah nang ngisor dhewe nek masalah ilmu mulane ku ya aku wis. Itu bukan sifat di luar. Luarnya itu ketika bicara, tapi di dalam itu merasa lebih baik dari orang lain. Di dalamnya itu loh merasa lebih baik. Itu yang harus diperangi diri kita. Jangan Oke, sampai oke, kita Mas. terjebak dengan merasa lebih baik dari saudara yang lain. Saat ini saya bisa lebih baik, besok saya lebih jelek bisa. Saudara yang lain yang lebih baik, lebih bermanfaat bisa. Posisi saat ini saya bisa bermanfaat, saya manfaatkan semaksimal mungkin agar saya tetap oleh Allah diberikan manfaat. Saudara yang lain juga punya manfaat. Jadi di dalam itu nggak ada sifat. Di dalam hati yang penting. Keluar itu kan karena di dalamnya udah besar. Iya. Kalau udah keluar loh, salah apa saya? Saya lebih baik dari sana loh. Dari siapa itu? Loh, masa saya kalau sudah bilang begitu, berarti itu udah nggak ada obat. Itu udah keluar, di dalamnya udah kuat penyakitnya seperti itu. Udah itu nggak ada obatnya, itu cepat-cepat dibuang aja, jangan dimasukkan menjadi timnya orang yang beriman. Itu bukan orang yang beriman tuh. Orang nggak bisa kerjasama dengan saudaranya yang lain, jangan diajak kerjasama, jangan jadikan tim. Kamu salah memberi kepercayaan, kamu akan dikhianati. Udah nggak ada obatnya orang yang sudah itu kan sudah sifatnya iblis yang sudah keluar. Jadi di dalamnya itu udah kuat. Menang iblisnya daripada imannya. Udah nggak ada obat, buang aja. Dikiranya jamaah itu butuh orang seperti itu. Nggak butuh. Jamaah itu nggak butuh. Allah itu nggak butuh orang yang punya sifat itu. Allah aja nggak butuh, masa kita butuh? Ya nggak mungkin dong. Rusak nantinya tim. Allah aja nggak butuh loh sama iblis. Adam aja nggak butuh. Masa kita butuh? Orang yang bicara sudah bicara, aku lebih baik dari dia. Salah apa? Saya nggak salah. Dia yang salah. Loh, orang yang seperti itu tuh udah memisahkan diri cepet-cepet itu dan dibuang aja itu jangan diberi kepercayaan. Saya aja nggak pernah percaya dengan orang. Kalau kalau bisa ya saya bersihkan keakuannya. Kalau nggak bisa kita buang aja lah. Nggak usah memasukkan tim yang untuk menebar tauhid itu orang-orang yang punya sifat seperti itu. Dilus gak kena kerasnya Gus ya. Bukan kita tinggalkan aja biar dia dengan benarnya. Aku lebih baik dari mereka semua. Saya nggak salah. Ya nggak salah ya nggak usah bener. Nggak usah bersama kita kalau bener. Ya bener aja pakai sendiri kita tinggalkan. Kita tetap utuh berjalan ke depan. Kita tinggal aja udah ketinggalan. Nggak perlu dibuang lah, udah terbuang sendiri dari jalan Allah. Nggak usah khawatir. Allah akan menyisihkan orang-orang seperti itu. Kita itu nggak perlu turun tangan, cukup Allah yang turun tangan. Jadi semuanya itu merapatkan barisan untuk ikhlas menjalani hidup, bermanfaat, merapatkan barisan. Makanya rapatkan barisanmu dengan saudaramu yang lain. Karena sekali kamu
terjebak dengan sifat keakuan, niscaya kamu akan merasa benar dan kamu hilang persaudaraannya dengan yang lain. Kalau sudah begitu, kamu memutuskan untuk memisahkan diri, lu enggak ada yang berat itu. Kamu mau memisahkan diri itu enggak ada yang keberatan kok. Malah kamu lekas dibuang oleh saudara yang lain, hilang persaudaraan. Allah aja nggak butuh ke orang yang mengucapkan anak khairum minhu, aku lebih baik dari dia. Allah aja membuang kok, masa kita memakai? Ya nggak mungkin dong. Kan gitu toh guys. Pak Pul. Pak Pul ini. Siap. Panas. Pak Saipul gak kelamin. Panas. Aku jaket kulit. Jaket kulit. Nek berdoa ini langsung panasan nih bisa. Kawan. Jadi nantinya itu nggak ada yang berjalan, jamaah kita itu nggak ada yang itu hanya nggak ada yang sampai besar keakuannya, nggak ada. Semuanya penuh kerelaan, penuh keridoan Allah, penuh rela diperjalankan Allah. Semuanya berjalan ke depan, mengharap rahmat Allah. Hati yang longgar, hati yang rela menjalani takdir. Semuanya menginginkan untuk bermanfaat. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, pemeliharaan, keselamatan. Jadi semuanya berjalan dengan harapan yang utuh. Semua membawa harapan untuk bermanfaat. Bukan membawa ego berjalan. Nah. Terus rapat dengan saudara yang lain. Merapatkan barisan untuk memberikan saling bermanfaat, menjadi tim. Semua jamaah menjadi satu tim dengan takdirnya masing-masing. Siap ya, semuanya menjadi satu tim untuk bermanfaat di jalan Allah. Siap, Gus. Semuanya siap. Siap, Gus. Siap. Nah, Sangat siap, Gus. Sangat siap. Mantap. Siap ya, no sangat ya. Iya. Mantap, Bang. Siap pol kita kok. pokoknya Mantap. terus apa yang harus dilakukan? Takdirmu itu kamu tim yang untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Kamu bagian dari saya. Kalian itu tim saya. Untuk apa? Untuk mengakses keselamatanmu sendiri kamu harus yakin. Nah, kamu bertanggung jawab kepada dirimu, berarti kamu sudah bisa memastikan keselamatan. Setelah itu keluargamu, setelah itu kita saling bermanfaat. Jadi kita itu satu jamaah, itu satu tim. Yang menebar pengetahuan yang bermanfaat selama hidupnya untuk dijaga, semuanya bisa mengakses keselamatan sehingga kita orang yang membuka diri agar orang lain mudah mengakses keselamatan. Kita menciptakan persaudaraan yang menjadi contoh semua umat manusia. Nah, untuk bisa membangun seperti itu, kita singkirkan yang sifat-sifat iblis. Anak khairum minhu, aku lebih baik dari. Lah itu orang-orang itu nggak boleh dekat dengan saya. Orang yang punya sifat anak khairum minhu, itu Allah aja menolak kok. Adam aja menolak, masa saya menerima? Ya nggak mungkin.
Nah, orang-orang itu disisihkan sehingga tim di Kediri, Jawa Timur, terus Jawa, terus seluruh Indonesia itu nantinya nggak ada yang punya sifat angkuh dan sombong. Semuanya punya sifat rendah hati dengan saudaranya, saudara, tidak menebar sakit hati, tidak mencaci maki dan menebarkan kebencian kepada saudara yang lain. Mengajak ke Allah tapi menyisipkan kebencian terhadap saudara yang lain. Nah, di situ namanya membawa toh itu nggak boleh. Semua itu saudara. Kita itu tim, satu tim yang kompak. Jangan sampai tidak kompak. Kalau seperti itu kelihatan nggak kompaknya. Lah, orang yang nggak kompak dibuang dulu, dipakai. Kita butuh tim yang solid, yang kompak, yang saling bahu-membahu, yang saling memberikan rasa percaya. Kita itu menjadi contoh oleh Allah didahulukan sebagai orang-orang yang terdahulu, yang mendahului dari orang yang lain untuk menjadi contoh suri tauladan. Satu tim yang kompak, yang menyembah Allah, yang bergantung hanya kepada Allah, yang mempercayai keselamatannya kepada Allah saja. Terus saling bermanfaat. Cocok ya? Cocok, Gus. Mas Wah, Gus. Kurang suwe. Cocok, Gus. Oke, ya wis dilanjut Mas Dik. Iki gak iso ndelok sitok-sitok masalahnya saya pakai HP loh. Iya. Loh, ketok iki Mas Piano Blitar, Pak Agus Suharto ya, Pak Agus Bumurti. Halo Pak Agus. Agus Suharto. Sumatera Mas Pran. Halo Mas Pran, sampean iki apa marang laut iki dulu. Halo. Waduh, ini mute-nya. Halo. Ah, Mas Pran. Terus Mas Purwanto ringin Pujo, Pak Suparno, Pak Soleh. Kalongan Gus. Tuan. Waktu itu Pak Soleh. Halo, Waalaikumsalam. Pak Mas Catur, Pak Mas Catur, Pak Latif. Pak Suwarno Batan. Pak Kang Tomo. Halo Pak Kang Tomo. Mbak Pai, Mbak Pai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas Samsul Huda, Balung Bendo. Halo Mas Samsul. Assalamualaikum, Gus. Salam. Bukus Nul, Bukus Nul. Bu Murti ya, Bu Murti Pak Agus. Halo Bu Murti, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus. Assalamualaikum, Gus. Mas Bambang, Mbak Kim. Wah. Lagi Bu Ani, Bu. Ibu Ani, kok enek. Assalamualaikum, Gus. Ibu Ani. Halo, Mbak Tari, Pak Hamzah. Halo Mbak Tari, Bu Tari, Boyolali. Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karo Pak Marsi Pekalongan. Ayah Kamto, Kang Sukron mangan Hasan. Wirajamu. Mas Marto, Mas Marto rokokan iki, rokokan iki. Wong Bojonegoro asline. Wong Bojonegoro. Mas Asnawi. Yo, Mas Marto asline Bojonegoro lah kuwi. Cuma luyur yang Surabaya ngono lho. Tuntun Surabaya. Oh iya weh. Saiki. Asline ya Malawapati.
Asnawi Tangerang. Halo. Siap, Gus. Assalamualaikum. Kalimantan. Halo Kalimantan. Assalamualaikum. Oh, gitu. Waalaikumsalam, Gus. Waalaikumsalam. Itu loh Mbak siapa itu loh? Waalaikumsalam Mbak ya. warahmatullahi Gus. Bandur Aida. Mbak Bandur Aida. Mbak Mariana itu. Itu loh Pak Utip ya. Mbak E yang loro itu loh, yang dua itu loh. Ya tulisannya betul ya, tulis namanya. Mbak Nur Aida. Ya Mbak Nur Aida. Ya Allah lupa. Nah kayaknya jenengnya. Assalamualaikum. Bu Nur Aida. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilham. Lu. Siap. Oke. Alhamdulillah. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam Pak Sukino. Oh ya orang lanjut Gus. Waalaikumsalam Pak Sukino. Oke. Pak Tasdum, Mas Tasdum, karo Pak Kasim. Itu berbesi itu. Halo. Abang Muji, halo Abang Muji. Abang Muji ya. Assalamualaikum, Mbak. Madura. Oke, siap. Selalu semangat. Oke, Mbak. Pokoknya jangan lupa makan yang makanan bergizi, jangan yang tidak bergizi dimakan. Madura mantap. Mantap. Ya, makan baku aja. Siap. Pak Suparjo Grobogan. Halo, Pak Suparjo Grobogan. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam, Pak Parjo. Mas Teten. Halo, Mas Teten. Assalamualaikum Gus. Mas Teten. Waalaikumsalam. Mas Teten. Mas Assalamualaikum. Rudi Saputra. Halo, Mas. Halo, Bangka Belitung. Pak Sakijan Kalimantan. Jenny. Abah Solihin. Halo, Abah Solihin. Bukin anakmu. Abah Solihin. Mbah Waris. Mariono itu. Mas Widodo. Agung. Widodo. Oke. Mas Tiono. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan doanya, Pak. Mas Mariono Jakarta. Halo Mas Mariono. Mariono, halo. Mas Bahasan. Bahasan tak celuk Mas sih. Halo Mas Bahasan. Iya Mas. Halo Mas Bahasan. Siap. Iki nom Gus. Mas Bahasa. Ya, apa sing nyeluk Mas? Ku wabar enek kabeh nyeluk Mbak. Halo Mas Bahasan. Ya, halo. Oh, Supriyadi. Ya Pak. Assalamualaikum. Jakarta. Tangerang. Waalaikumsalam. Serpong. Serpong ya? Cilegon Pak. Oh, Cilegon ya. Aku nggak pernah kamu ajak ke sana waktu di Jakarta. Cilegon. Pak Mas Kuri. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Mas Imam, bagus ya Allah. Ya Gus. Assalamualaikum. Mas Imam Pasuruan iki Pak Solikin iki. Anak didik Pak Solikin kok bagus men ya Allah. Iki gak kerja Mas. Nggih, lagi libur Gus. Ustaz. Dure, Bu Yulia, halo Bu Yulia.
Assalamualaikum, Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul. Waalaikumsalam. Pak Inung, Pak Inung. Siap, Kang. Siap, Kang. Pak Inung, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kang. Waalaikumsalam, Kang. Waalaikumsalam. Sampai apa? Saudara ini. Siap, semangat. Siap, Kang. Bu Ani. Kang. Siap, siap, Kang. Siap, Kang. Semangat terus. Kang. Makasih, Kang. Apal Gus ya Pak Inung. Iya. Sing dadi adine iki ndek dina apa tanggumu niki? Bentar, Kalimantan. Halo. Mbak Tuti, Mbak Tuti. Di Kalimantan, Mas Budi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Kuro, halo. Mas Iwan Kuro, halo Mas Iwan. Assalamualaikum. Ada Mas Kuri, Mas Kuro. Mas Kuro, Pak Ismariono, Gunung Kidul. Ayo Gus, semangat, semangat. Rayu Pak Is. Mas Budiantoro. Oke, semangat selalu. Oke. Mas Sahrul, halo Mas Sahrul. Waalaikumsalam Gus. Waalaikumsalam. Oke. Mas Kiki, halo. Bojonegoro. Mas Rizky, Bojonegoro. Assalamualaikum, Gus. Mas Yanto. Iki yang Bambang ki Mas Yanto, Bojonegoro. Gundang. Hukum, Gus. Lho sopo? Sopo kuwi? Mas Yanto, oke. Pak Arianto Malang. Pak Arianto. Salam. Tretan Dibi, Mas Hasib. Waalaikum, Gus. Halo, Tretan Dibi. Assalamualaikum, Tong Gus. Dere. Bang Dere, punya Mas Hasib. Mbah. Mas Hasib. Mas Hasib. Semakin ganteng. Oh iya, Mas Hasib tambah ganteng. Pak Sumadi, halo Pak Sesomat. Sesomat. Nenggone bahkan iki. Mas Dede, halo Mas Dede. Assalamualaikum. Pak Alif. Halo Pak Alif. Alif. Pak Usman Hidayat. Di Pak Usman Hidayat kok gene kuwi. Eneng. Pak Usman sapa ya? Hadir. Ya bolomu kok ijen. Ngantuk bar tandur kekeselan, Gus. Jam sampah. Oh ya wis. Oke. Bapak I, halo Bapak I. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Mariana. Halo. Kalimantan. Ya, assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Gambok ketok nih gambarmu. Peh iki orang rahasia ya, misteri ya. Iya. Halo. Assalamualaikum. Piye kabare ning kono? Aman. Bu Marina, yo wis ketok gambare. Pak Suwito Kobra ya gak ketok gambare. Pak Khairuddin, assalamualaikum. Salam, Gus. Pak Khairuddin. Oke. Pak Juwito. Bu Siti Mulyasaro. Tulungagung. Mas Parwanto. Jakarta. Mas Par. Mas Eko. Negoro. Bang Ipul. Banyuwangi. Waalaikumsalam, Gus. Bang Ipul, Mas Agung.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Mas Agung. Hadir. Hadir, oke. Buwo tulung Agung, Bu Yuli Tuti. Halo, Buwo tulung Agung. Mas Agung ketok gambare sedilu. Jelas. Mas Agung. Halo, Mas Agung. Hari-hari ngomong yang nggak berharga Bu itu. Mariana. Dia nih. Ojo nangis tuh. Ngomongnya awal dari neng tolong neng cek Pak Urip di akeh duksal. Ya, bisnya gue gini. Iya, gue ikut. Tapi karakter pasti itu. Muncul lah. Muncul lagi. Ini bakal. Marina. Halo, Bangka Belitung. Ini ngomongnya gendut. Keto Bu Murti ya, Bu Murti. Bu Murti, halo, assalamualaikum. Lah apa nggak keto? HP. Mbak Karim loh, Mbak Karim. Mantap. Pak Saiful ketok nih, Pak Saiful. Halo Pak Saiful. Assalamualaikum, Gus. Oke. Ya wes gitu aja ya Lur ya. Gus. Jadikan persaudaraan itu satu tim yang saling bersih hatinya, saling bisa membersihkan hati. Ya, Gus, ya. Alhamdulillah, Kang, sangat siap. Oke, dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kabeh. Alhamdulillah, barokallah. Impun. Lagi. Assalamualaikum, Gus Para. Semua. Saudara-saudaraku semua, tanyai hatinya. Sudah selamat apa belum? Di hatinya kan pasti tahu. Tanyai hatinya yang paling dalam. Selamat di dunia dan di akhirat. Ditanyai hatinya. Kalau belum yakin selamat, berarti belum sepenuhnya menyerahkan kepada penciptanya. Tanyai hatinya ya. Ya, Pak Gudin. Siap. Ayo, tunggu bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Amin. Panjenengan rahmati jamaah Gusti Bisut. Amin. Ya Allah. Amin. Jalan panjenengan itu ya Allah. Ya Allah. Amun datang panjenengan kula nyuwun. Ya Allah. Panjenengan kula pasrahaken lan mati ya Allah. Amin. Paling jalan yang lurus. Amin. Panjenengan ridho ya Allah. Amin. Amin. Allahumma Amin. Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rayu untuk dulu kula sedaya. Rayu semuanya. Rayu.